Tidak merasa. Bisa? Nge-live bisa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan haji sampai hadis nomor 642. Nah, silakan dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata jamrah yaum an-nahri pada hari nahar duha pada waktu duha. Lama dan pun ba'da dzalik setelah kemudian itu faida mata'abila zalatus syamsi telah tergelincirnya matahari. Muslim atas riwayat Muslim. Baik, hadis berikutnya 642. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar al-jamrah, jamrah yauman nahri pada hari nahar, berarti tanggal 10 hari nahar. Berarti jamrah yang dilempar adalah jamrah Aqabah. Beliau melempar jamrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah itu duha, di waktu duha. Ya, di waktu duha. Dan kita sudah bahas sebelumnya tentang lempar jamrah tanggal 10. Maka ini para ulama mengatakan ya, maka dianjurkan melemparkannya setelah atau melemparkannya ketika waktu duha ya. Kemudian nah, wa amma ba'da dzalika, dan adapun setelah itu, maksudnya setelah itu setelah tanggal 10 berarti pas hari tasyrik ya, ketika hari tasyrik. Fa idza zalati syamsu, maka ketika matahari sudah tergelincir, maksudnya adalah ketika sudah masuk waktu zuhur ya, ketika sudah masuk waktu zuhur. Maka di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama, waktu yang utama untuk melempar jumroh tanggal 10. Waktu yang utama untuk melempar jumroh tanggal 10 adalah waktu duha. Adalah waktu duha. Ini waktu yang paling utama untuk melempar jumroh tanggal 10. Baik. Nah, adapun masuk waktunya sebagaimana sudah kita singgung ya, boleh sudah melempar jumroh ketika sudah melewati pertengahan malam. Pelajaran kedua dari hadis ini, adapun lempar jumroh hari tasyrik, maka mulai masuknya setelah masuk waktu zuhur. Mulai masuknya setelah masuk waktu zuhur. Sebagaimana disebutkan di sini, wa amma ba'da dzalik fa idza zalati syamsu. Dan disunahkan lempar jumrohnya sebelum dia sholat zuhur. Jadi lempar jumroh dulu, baru sholat zuhur. Ya. Ini jika memang kondisi memungkinkan. Intinya untuk lempar jumroh hari tasyrik itu adalah ketika sudah masuk waktu zuhur. Maka kalau lempar jumroh hari tasyrik kok belum masuk waktu zuhur, maka tidak dianggap, dia harus mengulangi lagi. Ya. Tidak dianggap dan dia harus mengulangi
lagi. Wallahu taala alam. Terus 643 Wan bin Umar dan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu bahwasanya beliau karena adalah dia yarmi yang melempar al-jumrata dunia jumrah dunia. Jumrah dunia ini maksudnya jumrah yang dekat dengan Masjid Khif. Ada masjid namanya Masjid Khif di situ. Masjid Khif. Ad-dunya itu artinya dekat. Jamrah yang dekat gitu. Maknanya apa? Dekat dengan Masjid Khif namanya. Ada masjid di Mina namanya Masjid Khif. Ada jamrah terdekat yaitu jamrah ini. Karena adalah beliau yang melempar al-jumrata dunia yaitu jumrah yang dekat dengan Khif. Bisa ba'i hasayat dengan 7 batu biru bertakbir ala ithri ala ithri ya setelahnya kulli hasatin. Ala ithri itu setelah gitu langsung. Ala ithri setelah kulli hasatin setiap batu. Cuma kemudian yataqaddamu ini beliau maju. Kemudian beliau maju, kemudian yushilu ini beliau turun. Kemudian beliau turun. Fayaqumu lalu berdiri wastaqbilul qiblata dan menghadap kiblat. Kemudian yad'u berdoa. Wa yarfa'u yadayhi dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan dan berdiri dengan lama. Berdiri tawilan lama. Kemudian yarmi melempar al-wusta jumrah yang wusta. Yang tengah. Kemudian ya'khudhu mengambil atas shimali apa yang berada pada sisi kiri. Atas shimali sisi kiri. Wa yashilu dan turun. Wa yaqumu dan berdiri mustaqbilal qiblati menghadap kiblat. Kemudian yad'u berdoa fayarfa'u lalu mengangkat yadahi kedua tangannya wa yaqumu tawilan dan berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian yarmi melempar jumrah datil aqabah ya jumrah aqabah. Iya, jumrah aqabah. Min batnil wadi dari perut. Batnil wadi itu bagian dalam wadi. Bagian dalam lembah. Min batnil wadi dari bagian bawah lembah wala dan tidak yakifu berwukuf berdiam dan tidaklah berdiam indah di sana. Kemudian yang sarifu niki beliau pergi. Kemudian beliau pergi fayaqulu maka mengucapkan hakana seperti itulah raaitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Al-Bukhari Bukhari. Hadis berikutnya 643. Qala an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu bahwasanya beliau yarmi al-jamrah ad-dunya, melempar jumrah yang dekat. Ad-dunya itu artinya dekat ya. Ya. Ad-dunya artinya dekat. Ya. Dan maksudnya yarmi di sini melempar jumrah hari tasyrik. Karena kalau hari nahar, hari tanggal 10 yang dilemparkan cuma 1 jamrah saja. Maka di hari tasyrik beliau lempar jumrah dimulai dari mana? Jamrah yang dekat dengan Masjid Khif. Jadi di Mina ada masjid sejak zaman Nabi yang disebut dengan Masjid Khif. Ya, dan Masjid Khif atau jamrah yang dekat dengan Masjid Khif ini kadang disebut dengan jamrah sugro, ada juga yang nyebut jamrah kubro. Ya. Jadi ono sing nyebut jamrah kubro, ono sing nyebut jamrah sugro. Ya, jadi pokoknya dari situ. Nah, ini kalau kemarin kan saya gambarkan kan, jamrah kan ada 3. Yang jamrah Aqabah itu yang dekat sama Mekah. Nah, yang ini al-jamratud dunya itu yang dekat dengan Muzdalifah. Atau yang jauh dari apa? Dari Mekah. Maka pertama kali beliau melempar dari jamrah ini. Ya. Disebut jamrah sugro, kadang juga disebut jamrah kubro. Bisa bi hasayatin dengan 7 batu. Yukabbiru ala ithri kulli hasatin. Beliau bertakbir setiap kali melempar 1 batu. Jadi 1 batu takbir Allahu Akbar. Lempar lagi Allahu Akbar. Lempar lagi Allahu Akbar. Itu sampai 7. Summa yataqaddam, kemudian beliau maju. Maju maksudnya adalah ke arah jamrah wusta. Ya, beliau habis itu pergi ke arah jamrah wusta. Summa yusil, kemudian melewati tempat yang agak turun. Jadi ini
apa ya? Mungkin tempat di zaman beliau sudah berbeda dengan hari ini. Bayangkan ini sekitar 1000 tahun yang lalu. Jadi dibayangno, padha mbek balong ya 1000 tahun yang lalu karo model balong. Jadi bisa jadi posisinya seperti di zaman itu ada tempat yang agak nurun, ada tempat yang agak naik. Kalau sekarang sudah los kabeh. Jadi bahkan mas'a atau apa namanya? Tempat sa'i misalkan, itu kan akhirnya bukit loro. Tapi saiki ya wis di datarno kabeh gitu. Bahkan ditekel jadi melaku nyantai. Nah, maka beliau lewat jalan yang agak turun, fayakumu, kemudian beliau berdiri, fayastaqbilul qiblah, lalu berdoa. Ya, lalu menghadap kiblat, tsumma yad'u wa yarfa'u yadayhi. Beliau berdoa mengangkat kedua tangan. Wa yaqumu tawilan, dan beliau berdiri lama. Jadi beliau berdoanya itu sambil berdiri sambil apa? Ngangkat tangan ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Habis itu tsumma yarmil wusta, beliau lanjutkan ke jamrah yang wusta. Tsumma ya'khudhu dzata shimal, lalu beliau mengambil jalan arah ke kiri, fayusil, lalu beliau agak turun, ya, menuruni. Wa yaqumu mustaqbilal qiblati, lalu beliau menghadap kiblat, tsumma yad'u, lalu berdoa seperti di jamrah ad-dunya atau jamrah kubra atau sugro. Fayarfa'u yadayhi, lalu beliau mengangkat tangan, wa yaqumu tawilan, berdiri lama, sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu apa? Tsumma yarmi jamrata dzatil aqabah, lalu beliau lempar jamrah aqabah, yaitu pergi ke arah Aqabah. Min batnil wadi, yang berada di tengah lembah. Wala yaqif indaha, dan beliau tidak berdiri di situ. Maksudnya tidak berdoa seperti di jamrah wusta atau jamrah sebelumnya, jamrah yang dekat dengan Masjid Khif. Tsumma yansarif, lalu beliau pergi. Ya, fayaqul, lalu sahabat Ibnu Umar mengatakan, hakadza raaitu Rasulullah, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, melempar jamrah di hari tasyrik. Ya, jadi begitu caranya lempar. Jadi lempar, setiap kali lempar apa? Takbir. Setelah itu apa? Doa. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran pertama, lempar jamrah, 3 jamrah di hari tasyrik. Lempar jamrah di hari tasyrik diharuskan urut. Diharuskan apa? Urut dari mana? Urut dimulai dari jamrah kubro atau sugro, ya, namanya tergantung ya, tapi kebanyakan ada yang menyebutkan sugro, sebagian ulama juga menyebutnya kubro gitu ya. Dimulai dari jamrah sugro atau kubro, setelahnya jamrah wusta, harus urut ini, setelahnya apa? Jamrah wusta, kemudian setelahnya jamrah aqabah. Ini urut, ya. Kalau nggak urut, dia harus ngulang, ya, karena ini syarat. Ya, urut ini harus apa? Syarat. Taib. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, dianjurkan setiap kali melempar batu bertakbir. Dianjurkan setiap kali melempar batu bertakbir. Ya. Taib. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran ketiga, disunahkan setelah lempar jamrah sugro atau wusta, sugro atau kubro dan wusta, berdoa. Disunahkan setelah melempar jamrah wusta atau kubro dan jamrah wusta untuk berdoa. Karena dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis berikutnya. Hadis nomor 644 wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, beliau berkata, Allahumma ya Allah, irhamil muhallikin, rahmatilah orang-orang yang bertahlul. Muhallikin yang menggundul. Hallaqo yuhalliku, menggundul. Rahmatilah orang-orang yang menggundul. Qalu, mereka para sahabat berkata, wal muqassirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan saja ya Rasulullah. Qala, beliau bersila bisa disati untuk yang kedua-duanya, wal muqassirin, dan untuk orang yang memendekkan saja. Fakun alaihi. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis berikutnya 644, wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahummarham, ya Allah rahmatilah al-muhallikin, orang yang menggundul, mencukur habis. Ya, jadi di sini para sahabat kita tahu ketika selesai manasik maka apa? Mencukur rambut. Ini termasuk daripada rukun haji. Ya, tahallul dari rukun haji. Nah, sebagian sahabat itu ada yang cuma nyukur, bukan gundul. Dalam riwayat disebutkan yang nyukur saja ini sahabat Utsman dan Abu Qatadah. Beliau nggak dintekno gitu loh, nggak dicukur habis. Dan sebagian sahabat yang lain juga sama. Banyak para sahabat menggundul, cukur habis, rambutnya cukur, termasuk Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, beliau mendoakan Allahummarham al-muhallikin, ya Allah rahmatilah orang yang sudah menggundul, mencukur habis rambutnya ketika tahallul haji. Lalu para sahabat yang lain mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah. Terus yang memendekkan ini pripun Kanjeng Nabi? Masa nggih mboten angsal rahmatnya Allah, kan itu. Wal muqassirin, dan orang muqassir ya. Muqassir itu orang yang mencukur saja, enggak sampai gundul. Dan bagaimana orang yang muqassir ya Rasulullah? Qala fi tsalitsah, maka Nabi mengatakan di kali yang ketiga. Berarti ini Allah mendoakan 3 kali. Allahummarham al-muhallikin, Allahummarham al-muhallikin, Allahummarham wal al-muhallikin wal muqassirin. Baru Nabi apa? Mendoakan orang yang mencukur saja. Jadi lebih utama apa? Gundul. Ya, gundul entek. Wal muqassirin, baru nambahi apa? Wal muqassirin. Oke. Haris, mantuk mandi, sandalnya diambil. Sandal. Sepedamu ndi? Baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Disyariatkan dalam tahallul untuk menggundul atau mencukur, ya. Menggundul atau mencukur. Tapi gundul lebih utama. Gundul lebih utama. Menggundul lebih utama. Ya. Jadi menggundulnya itu nggak wajib. Cuma apa lebih utama, disunahkan menggundul. Kalau mau memendekkan juga nggak apa-apa, nyukur sebagian. Dan para ulama memberikan batasan minimal kalau mau mencukur, minimal adalah 3 helai rambut. Kurang dari itu masih belum dianggap tahallul. Berarti jopuk telu dicukur, itu minimal. Ya, minimal. Ya, nggak boleh kurang dari itu. Maksimal ya tadi gundul. Taib. Ada pembahasan wanita atau enggak ini ya? Oh, no, ini kok ya, tak bahas. Baik, nah itu faedah dari hadis ini. Hadis berikutnya. Iya, enggak apa. Hadis nomor 645. Wan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr. Wan Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, beliau berwukuf, berdiri. Beliau berdiri fi hajjatil wada, di haji wada. Faja'alu, maka orang-orang mulai. Ja'alu di sini mulai maknanya. Mulai. Bukan menjadikan. Maka orang-orang memulai yas'alunahu, menanyai beliau. Faqala, maka berkata Rasulullah, seorang laki-laki, lam asy'ur, tidak. Aku tidak merasa. Fahalaktu, maka aku menggundul. Mencukur ya, menggundul. Qabla, sebelum adbaha, aku menyembelih. Faqala, beliau berkata, Ibah, sembelihlah, wala haraja, dan tidak ada dosa. Dan tidak ada dosa. Faja'a akhar, kemudian lalu datang yang lainnya. Faqala, maka berkata, lam asyur, aku tidak merasa. Fanahartu, aku telah menyembelih. Qabla, sebelum an armiya, sebelum aku melempar. Qala, dia mengatakan, irmi, lemparlah, wala, dan tidak ada haraja dosa. Fama sila,
maka tidaklah ditanya. Yaumaidin pada hari itu an syai'in dari suatu hal kuddima yang didahulukan, wala ukhira dan tidak juga diakhirkan illa kecuali qala yang mengatakan if'al lakukan wala haraja dan tidak ada dosa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis berikutnya 645. Tapi sebelum saya baca hadisnya, kita tahu amaliyah tanggal 10. Amaliyah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu ngapain aja ketika orang di Mina? Itu kan ada lempar jumroh, nyembelih, cukur di Minanya. Terus nanti ada ketambahan tawaf, ke Mekah tawaf. Ini 4 amaliyah pada hari tanggal 10. Ya. 3 diantaranya ini tahallul. Jadi wajib, harus. Tapi yang dzabah, nyembelih itu enggak wajib. Jadi 4 amal ini, pertanyaannya, apakah harus urut? Kalau urut, dari mana urutnya? Gitu. Ya, maka ini dijelaskan dari hadis ini, nanti kita akan sampaikan. Qala wan Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'. Beliau berdiri di haji wada'. Ya, faja'alu yas'alunahu, maka orang mulai tanya. Mulai apa? Tanya kepada Nabi tentang amaliyah hari itu tanggal 10. Faqala rajul, maka ada seorang yang bertanya, lam asyur, saya enggak ngerasa. Fahalaktu qabla an tadbah, ternyata saya sudah nyukur sebelum nyembelih. Orang-orang pada bingung, iki sing didilek iki. Wis tak cukur dilik ae, gitu. Ada yang nyukur dilik sebelum nyembelih. Qala, maka Nabi mengatakan apa? Idbah wala haraj. Sembelin, enggak apa-apa. Dan enggak ada masalah. Ya. Meskipun kamu sudah nyukur. Wajah akhar, ada lain yang tanya. Faqala, lalu bertanya, lam asyur, saya tidak merasa. Fanahartu qabla an armi, saya sudah nyembelih duluan sebelum apa lempar jamroh. Ya, pada bingung. Qala, maka kata Nabi, irmi wala haraj, lempar enggak masalah. Ya. Wa ma fama su'ila yauma idzin, dan tidaklah ditanya yauma idzin pada hari itu an syai'in, tentang satu hal kuddima yang didahulukan, wala ukhira ataupun diakhirkan, illa qala, kecuali Nabi selalu mengatakan apa? If'al, lakukan, wala haraj, dan enggak masalah. Lakukan dan enggak masalah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Maka dari hadis ini ada satu faedah yang diambil, atau ada faedah yang diambil oleh para ulama. Di antaranya, yang pertama, amaliyah pada tanggal 10 tidak harus berurutan. Maka boleh yang ini dulu, boleh yang itu dulu, nggak masalah. Dari 4 amaliyah tadi, antara nyembelih, lempar jumroh, cukur, sama tawaf. Jadi apa? Amaliyah tanggal 10 tidak harus apa? Berurutan. Karena Nabi ketika ditanya tanggal itu, tentang amaliyah di tanggal 10 itu, beliau selalu mengatakan apa? If'al wala haraj. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, namun disunahkan untuk mengurutkan. Namun disunahkan untuk apa? Mengurutkan. Kalau urut dari mana? Mengurutkan, ya. Yang pertama adalah lempar jumroh. Ya, yang pertama lempar jumroh. Baik. Kemudian yang kedua adalah menyembelih. Habis lempar jumroh, terus menyembelih. Setelah menyembelih, yang ketiga cukur. Ya. Yang ketiga apa? Cukur. Setelah cukur, terakhir yang keempat, pergi ke Makkah terus tawaf. Tawaf rukun, tawaf haji. Ya. Yang ini dirumuskan sama ulama dibuat rumus. Rumusnya adalah ronhat. Ronhat. Ro yang pertama itu romyun, nun itu nahar itu nyembelih. Ronhatun, ya, ronhatun, ya rumusnya. Ya. Ini model kayak rumusnya gitu loh, rumusnya apa namanya? Qutbu Jatin apa? Ya, rumus tajwid itu loh. Qutbu Jatin ini apa? Qalqalah ya. Qalqalah ya. Rumus ya, toko diba ya. Baju di toko ya, baju di toko ya kan rumus ya. Qutbu Jatin ini bahasa Arab ya, tapi orang Indonesia ada di toko baju di toko ya. Qutbu Jatin.
Ya, ini dibuat rumus ron hatun. Jadi ro nun ha to. Ro itu romyun, lempar. Nun itu nahar, nyembelih. Ha itu halq, nyukur. To itu apa? Tawaf. Ron hatun. Ya. Ron hat itu. Taib. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 646. Wa an Miswar dan dari Miswar bin Mahramah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. nahara yaumil qabla sebelum an yahlib sebelum beliau mengundul. Wa amara dan memerintahkan ashabahu sahabatnya dari keadaan yang demikian itu. Bukhari hadis riwayat Bukhari. Baik, hadis berikutnya 646. Qala wa anil Miswar ibni Makhramah, dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW nahara, beliau nyembelih qabla an yahlik, sebelum cukur. Ini menunjukkan apa? Urutan. Iya, urutan. Nyembelih sebelum mencukur. Berarti menyembelih duluan baru mencukur. Wa amara ashabahu, dan memerintahkan para sahabat beliau bidzalika, dengan hal itu. Ya, yaitu nyembelih dulu baru cukur. Maka di sini memberikan faedah. Apa faedahnya? Disunahkan mendahulukan nyembelih baru bercukur. Ya, disunahkan mendahulukan menyembelih baru bercukur. Dan ini sifatnya apa? Sunnah, enggak wajib ya. Ini sebenarnya sunnah, tidak wajib. Oke, lanjut. Hadis nomor 647. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ramaitum, kalian melempar, wa halaktum, dan kalian mengundul, faqad halla, maka sungguh dibolehkan lakum, untuk kalian, atibu, untuk memakai wangi-wangian, wa kullu syai'in, dan dari setiap sesuatu, illa nisa, kecuali perempuan. Rawahu Ahmad, dan juga Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa fi isnadihi dha'fun, dan dalam sanadnya ada kelainan. Taib, hadis berikutnya 647. Qala wa ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ramaitum, jika kalian sudah lempar jumrah Aqabah tanggal 10 ini maksudnya, wa halaktum, dan kalian sudah cukur rambut, faqad halalakum, maka sudah halal bagi kalian apa? Atib, minyak wangi, wa kullu syai'in, dan semua hal yang sebelumnya diharamkan ketika ihram. Saya sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya tentang amaliyah haji. Ada perbedaan dalam masalah tahallul, umroh ambil haji. Kalau umroh tahallul cuma satu aja, cukur selesai. Dalam haji tahallulnya ada dua. Ada tahallul satu, ada tahallul dua. Ketika tahallul satu atau sebelum itu, apa yang dimaksud dengan tahallul satu, tahallul dua? Amaliyah tahallul dalam haji ada tiga. Lempar jumroh, cukur rambut, tawaf ifadah. Ini tiga, ini tahallul, amaliyah tahallul. Ya, dan ini harus dilakukan. Ini apa? Harus dilakukan. Baik. Yang disebut tahallul satu adalah sudah mengerjakan dua dari tiga ini. Maka kalau misalkan orang itu sudah lempar jumroh dan sudah cukur rambut, dianggap tahallul satu. Orang itu sudah tawaf dan cukur rambut tapi belum lempar jumroh, dianggap tahallul satu. Ya, orang itu sudah tawaf dan sudah lempar jumroh tapi belum cukur rambut, sudah dianggap tahallul satu. Jadi mengamalkan, menjalankan dua dari tiga manasik ini, maka ini dianggap sudah tahallul satu. Nah, ketika tahallul satu, semua yang haram ketika ihram sudah jadi halal. Termasuk apa? Pakaiannya sudah boleh ganti pakaian. Ya, kemudian apa? Minyak wangi. Laki-laki untuk menutup kepala sudah nggak masalah, pakai topi, gawe kopiah nggak apa-apa. Perempuan pakai cadar, sudah pakai cadarna, boleh. Ya, pakai sepatu boleh. Ya, dan seterusnya. Berburu juga boleh. Pokoknya yang haram semuanya jadi boleh kalau sudah tahallul satu. Kecuali satu, apa? Kecuali yang berhubungan dengan perempuan, berhubungan dengan istrinya, entah itu jima atau berjumbu atau yang lainnya. Maka ini masih tetap haram. Tapi semuanya masih tetap semuanya sudah boleh. Makanya beliau mengatakan kalau sudah lempar jumroh dan sudah mencukur, faqad halalakum atib, maka sudah halal
minyak wangi. Wa kullu syai' dan semua hal illan nisa kecuali perempuan. Berhubungan dengan perempuan maka tidak halal, masih belum halal. Sampai kapan? Sampai tahallul 2. Yaitu apa tahallul 2? Tahallul 2 sudah melaksanakan 3 amaliyah ini semuanya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun dan dalam sanadnya ada kelemahan. Fa'ala kulli hal maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwasanya tahallul satu ya, maka orang sudah boleh melakukan hal yang diharamkan saat ihram. Ya, tahallul 1 orang sudah boleh melakukan hal yang haram saat ihram kecuali yang ada urusannya dengan perempuan. Ya, termasuk juga menikahkan dan menikah. Ini juga yang tidak diperbolehkan. Mungkin satu hadis lagi ya. Hadis nomor 648. Wan Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa 'alan nisa'i tidaklah atas perempuan halqun ada tahallul atau mundur wa innama maksudnya yuqassirna hanya memendekkan saja. Rawahu Abu Dawud dan riwayat Abu Dawud isnadin hasan dengan sanad yang hasan. Baik. Hadis berikutnya 648. Qala wa Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan laisa 'alan nisa tidak ada bagi wanita halqun mencukur habis gundul. Jadi ketika tahallul wong wedok kaleng gundul. Ya, bojone kaget kok mlebu melu kok gundul itu. Maka enggak gundul kalau apa? Kalau perempuan. Lah terus gimana? Wa inna ma yuqassirna, cukup bagi mereka memendekkan rambut. Ya, cukup mereka memendekkan rambut. Maka dipotong dari rambutnya ya seukuran yang ya mungkin satu ruas jari ya, kemudian dicukur. Pokoknya itu sudah cukup. Ya, jadi tidak harus menggundul. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajaran? Para mengatakan dimakruhkan wanita tahallul dengan menggundul rambut, dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan apa? Haram. Menggundul rambut untuk apa? Tahallul haji atau umroh. Ya. Lah terus bagaimana? Cukup dipendekkan saja. Ya, cukup diambil ya, mungkin kalau rambutnya cukup panjang ya mungkin diambil seukuran genggaman tangan. Kalau rambutnya pendek ya mungkin seukuran ruas jari, kemudian dipotong. Sudah cukup. Tidak perlu apa? Menggundul. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.